Halo, perkenalkan nama saya Sinta Sukowanti, NIM saya 2212100007. Di sini saya akan membahas tentang kemampuan komunikasi dalam dunia profesional. Pentingnya kemampuan komunikasi dalam dunia profesional. Kemampuan komunikasi dalam dunia profesional. Pentingnya kemampuan komunikasi dalam dunia profesional ini dapat meningkatkan produktivitas, yang dimana memastikan agar semua tim memahami tujuan dan tugasnya dengan jelas. Kemudian mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang dapat menghambat suatu pekerjaan. Membangun hubungan kerja yang baik. Membangun hubungan kerja yang baik menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, dan juga memudahkan kerja sama tim dan koordinasi antar departemen. 3. Mendorong inovasi. Mendorong inovasi memfasilitasi pertukaran ide dan kreativitas, dan juga mendorong diskusi terbuka tentang perbaikan dan solusi yang baru. 4. Meningkatkan manajemen dan kepemimpinan. Meningkatkan manajemen dan kepemimpinan ialah menyampaikan visi dan tujuan organisasi dengan jelas. Kelima, meningkatkan citra perusahaan. Meningkatkan citra perusahaan ialah menyampaikan nilai-nilai dan misi perusahaan dengan konsisten. Komponen komunikasi efektif terbagi menjadi 4, yaitu kejelasan dalam komunikasi. Kejelasan dalam komunikasi adalah aspek fundamental dalam komunikasi yang efektif. Kejelasan dalam komunikasi efektif ini melibatkan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dan menyampaikan pesan secara struktur dan logis. Kedua, mendengarkan secara efektif. Mendengarkan secara efektif adalah keterampilan penting dalam komunikasi dua arah, yang dilakukan dengan memberikan perhatian penuh, tidak memotong pembicaraan, dan menunjukkan minat terhadap apa yang dikatakan pembaca. Ketiga, empati dalam berkomunikasi. Empati dalam berkomunikasi melibatkan kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Dalam komunikasi ini berarti mencoba memahami sudut pandang atau perspektif orang lain. Keempat, penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal. Penggunaan komunikasi verbal bisa dengan memilih kata-kata dengan hati-hati dan penggunaan nada suara yang sesuai dengan pesan. Penggunaan komunikasi nonverbal bisa dengan mempertahankan kontak mata yang tepat, penggunaan ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan. Contoh komunikasi yang baik di lingkungan kerja. Dalam situasinya, seorang manajer proyek sedang memimpin tim dalam proyek pengembangan produk baru. Tindakannya, manajer mengadakan pertemuan yang terstruktur dengan agenda yang jelas, dan juga mempresentasikan tujuan proyek dan ekspektasi dengan jelas. Manajer juga mendengarkan secara aktif saat anggota tim menyampaikan ide dan manajer memberikan umpan balik secara reguler kepada anggota tim, dan memastikan bahwa semua komunikasi penting untuk didokumentasikan dan juga dibagikan melalui email atau platform manajemen proyek. Dampak profesionalismenya yaitu pendekatan komunikasi yang terstruktur dan jelas ini meningkatkan profesionalisme tim, dan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan baik, atau yang mengarah pada eksekusi proyek. Dampak hubungan kerjanya yaitu komunikasi terbuka dan penuh hormat membangun kepercayaan di antara anggota tim, dan anggota tim merasa sangat dihargai. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Buruk. Contoh komunikasi yang buruk di lingkungan kerja yaitu dalam sebuah situasi, seorang supervisor di sebuah perusahaan manufaktur yang menghadapi masalah produksi. Dengan tindakannya, supervisor mengirimkan email dengan bahasa yang kasar dan menyalahkan kepada seluruh staf produksi tanpa investigasi lebih lanjut, dan juga mengabaikan saran dan masukan dari karyawan yang berpengalaman.
Dampak profesionalismenya, yaitu pendekatan komunikasi yang buruk ini merusak profesionalisme di tempat kerja. Karyawan merasa tidak dihargai dan tidak termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja yang produktivitas. Dampak hubungan kerjanya, yaitu komunikasi yang buruk menciptakan hubungan kerja yang negatif dan penuh dengan ketegangan situasi. Seorang manajer proyek perlu menyampaikan perubahan deadline yang mendadak kepada tim pengembangan software. Tindakannya segera mengadakan rapat singkat dengan seluruh anggota tim dan menjelaskan situasinya dengan jelas, memberikan alasan mengapa perubahan ini diperlukan, dan mengakui bahwa mungkin akan menimbulkan tekanan tambahan. Kemudian meminta masukan dari tim tentang cara terbaik menangani situasi ini. Contoh lainnya dari komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk ini di sebuah situasi seorang karyawan baru bernama Yanto melakukan kesalahan dalam laporan keuangan yang dikirimkan ke klien penting. Tindakannya, Supervisor Yanto, yaitu Citra, sangat marah ketika mengetahui hal ini. Dia memarahi Yanto di para rekan kerjanya dengan menggunakan nada suara tinggi dan bahasa yang kasar. Citra tidak memberikan kesempatan kepada Yanto untuk menjelaskan atau belajar dari kesalahannya. Dampak Dampak profesionalismenya yaitu tindakan Citra sangat tidak profesional, memarahi karyawan di depan umum. Dampak hubungan kerjanya, yaitu hal ini merusak hubungan kerja yang tidak hanya antar Citra dan Yanto, tetapi juga seluruh tim. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan dan kurang produktif. Etika komunikasi. Etika komunikasi. Mengapa kita harus beretika dalam berkomunikasi? Karena menjaga etika dalam berkomunikasi di lingkungan kerja sangat penting, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas kerja, hubungan profesional, dan citra perusahaan. Ada beberapa penjelasan tentang menjaga etika dalam komunikasi di lingkungan kerja, baik secara lisan maupun tertulis. Pertama, membangun dan memelihara hubungan profesional, yaitu komunikasi yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, membangun kepercayaan antara rekan kerja, atasan, dan juga bawahan. Kedua, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas yaitu memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Kesimpulan, dapat saya simpulkan bahwa kemampuan komunikasi secara etis dan efektif adalah sebuah keterampilan yang sangat penting dalam dunia profesional. Dan komunikasi yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, tetapi juga membangun hubungan yang kuat, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mendukung pertumbuhan karir. Yang perlu diketahui bahwa kemampuan komunikasi yang baik adalah investasi jangka panjang dalam karir kita. Dengan terus mengasah keterampilan, kamu tidak hanya akan meningkatkan kinerja profesional, tetapi juga membuka pintu peluang kesuksesan yang lebih besar.